saya mulai mengerem Hmm. untuk menghina ataupun membahas tentang agama Islam. Oh gitu. Ya, Oh jadi mereka jujur juga, aja. jadi mereka juga nyuruh untuk menyerang Islam. Nyuruh sih enggak ya, maksudnya kalau misalkan saya bikin konten, Hmm. ibaratnya membahas tentang ajaran Islam, Hmm. tentang misalkan, oh ini nih Islam nih surganya nih penuh dengan Bidadari. ya udah dari Oh. yang Terus? ibaratnya sampai dibahas tentang kemaluan maaf maksudnya laki-laki itu bisa beri 70 tahun itu Hmm. ibaratnya ya donasi itu ngalir Oh gitu. gitu. Oh kalau bahas Islam donasi kenceng. Ya, Kalau nggak bahas Islam donasi seret gitu. ya searching enggak, cuman uh, seperti melalui gagang sempit gitu kok. Nah, pengen tahu nih mereka nih siapa? Kalau saya kan nggak, kalau donasi ini nggak pernah ngecek ya, cuman kalau misalkan saya lihat dari mutasi-mutasi di rekening sih ya kebanyakan dari luar ya, Luar mana? luar negeri gitu. Oh luar negeri malah. Bahkan pernah ada yang WA saya itu dari Jerman, ada Hmm. dari Jerman tuh pernah ngasih donasi saya itu sekitar 6 juta waktu itu. Hmm. Pas sampai pintu keluar kampung, kan biasa kalau kampung-kampung di sana tuh ada gapura gitu. Itu ada sekitar 50 orang lah. 50 orang. Itu mereka hadang kita nih bukan tangan kosong, ada yang bawa pacul, bawa golok, ada yang bawa kayak pentungan dari bambu-bambu kayak gitu. Nah, akhirnya aduh, saya bilang Tuhan sangat luar biasa ibaratnya. Mengetes keimanan, menguji ibaratnya nyali kita sebagai seorang pemberita kebenaran itu sangat dahsyat. Ternyata memang setiap pengikut Tuhan Yesus ya memang harus memikul salib gitu. Salibnya itu ya sangat luar biasa gitu. Akhirnya udah, wah kita ini tim 5 orang harus berhadapan dengan 50 orang gitu. Saya bilang, wah ini langsung mereka tanpa basa-basi langsung pakuk, 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 pakuk. Habis kita. Ya, satu yang saya bagi kebanggaan saya waktu itu, kenang-kenangan saya penginjilan ya, tanggalnya gigi depan saya gitu. Maksudnya gigi depan saya itu tanggal tuh maksudnya. Ya mungkin kalau terkasih mungkin bisa lihat nih gigi saya ini. Nah ini satu ini. Itu kenang-kenangan dari hasil penginjilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama ya teman-teman, ada seorang murtadin yang akhirnya kembali ke fitrahnya, yaitu Islam teman-teman. Seorang murtadin yang pernah dipakai oleh para Polycarpus, oleh para donatur Islamophobia untuk menghujat, menjelekkan agama Islam, dan juga menyesatkan banyak umat muslim agar murtad dari keyakinannya. Dengan cara apa? Memelintir ayat-ayat suci Quran. Dan di sini murtadin tersebut memberikan kesaksian bagaimana organisasi kelompok Polycarpus ini, kelompok penghujat Islam ini mempengaruhi saudara-saudara muslim kita di luar sana. Dan saya berharap ya, ini saya tekankan, video ini tolong di-share sebanyak mungkin kepada teman-teman kita semua, kepada saudara-saudara kita, terutama yang muslim awam, terutama kepada muslim yang suka menyinyiri dunia diskusi lintas iman. Kenapa harus di-share kepada mereka? Supaya mata mereka terbuka, supaya mereka tahu kebenaran ini, bahwa ancaman pemurtatan begitu nyata. Segala cara mereka lakukan. Kalau cuman menjelaskan agamanya, memberitahukan tentang agamanya, itu sah-sah saja. Tapi cara-cara curang terus mereka lakukan. Ini yang tidak diperbolehkan. Apalagi cara-cara tersebut melanggar hukum. Dan kita tahu itu begitu masif, teman-teman. Kristenisasi dengan cara indomisasi, rudalisasi, memelintir ayat Quran, memfitnah Islam, itu begitu masif dilakukan oleh para Polycarpus dan kelompoknya. Lewat kesaksian murtadin satu ini, yang kembali memeluk Islam, yaitu Pak Muhammad Fabiansyah, semoga ya, semoga ini membuka mata teman-teman muslim, semoga ini menjawab semua kebimbangan yang selama ini ada di pikiran kalian, bahwa apa benar terjadi seperti itu, apa benar orang Kristen ya seperti itu di belakang kita.
Karena banyak yang meragukan. Banyak yang berpikir, enggak lah orang Kristen itu baik dan sebagainya. Halo, orang Kristen yang awam, iya seperti itu. Tetapi kelompok Polycarpus, yaitu kelompok teroris yang ada di dalam kekristenan, itu punya pikiran yang berbeda. Kalau kita mengenal di Islam ya, ada yang sadis, ada yang kejam, ada yang ngebom dan sebagainya. Begitu juga di mereka. Di agama Kristen juga ada yang radikal seperti itu, yang sadis seperti itu. Kalau di Indonesia mereka nggak dengan cara ngebom. Kalau di tempat mereka mayoritas, baru mereka ngebom, membunuh umat Muslim yang minoritas. Tapi kalau di negara yang mereka minoritas, yang mereka dengan cara fitnah, menghujat dan sebagainya. Caranya beda teman-teman. Ini teman-teman harus tahu. Dan cara yang mereka lakukan itu jauh lebih sadis dan kejam daripada ngebom. Ngebom korbannya cuma 1-2 orang. Cuman orang-orang yang ada di sekitar situ. Tapi fitnahan yang dibuat Polycarpus ini membuat kegaduhan, membuat anak bangsa bentrok, membuat kegaduhan teman-teman. Bahaya. Orang bisa berantem gara-gara mereka, orang bisa baku hantam, perang gara-gara mereka. Itulah yang harus kita lawan. Dan berkali-kali saya ingatkan ya, tidak bosan-bosan saya ingatkan, kita harus share sebanyak mungkin, harus beritahukan sebanyak mungkin ke teman-teman kita, agar mereka tahu bahwa Polycarpus adalah ancaman yang sangat nyata bagi toleransi umat beragama di Indonesia. Orang Kristen awam itu jadi menanggung kerugian gara-gara Polycarpus ini. Orang Kristen awam yang tidak bersalah itu jadi kena imbasnya. Dan Polycarpus ini adalah musuh kita bersama. Kita harus berangkulan bersama teman-teman Kristen untuk melawan Polycarpus ini. Ini yang teman-teman harus tahu ya. Kita dengarkan dulu bagaimana kesaksian dari Pak Muhammad Fardiansyah, seorang murtadin yang dulu dipakai untuk menghujat Islam dengan sangat luar biasa oleh para Polycarpus. Kembali ke Islam. Ya, karena selama saya jadi seorang penginjil juga kayak nggak pernah nyaman gitu dengan konsep-konsep materi-materi yang saya selalu sampaikan ke jemaat-jemaat gitu kok. Jadi aku bisa dulunya? Ya? Dulunya gimana dulunya? Waktu baru-baru masuk Kristen gitu? Ya baru-baru masuk Kristen kan kita masih masih semangat-semangatnya, ibaratnya kenal baru lah gitu. Masih happening gitu. Iya, kalau kata orang sana kan lahir baru lah gitu. Oh, lahir baru. Maksudnya masih cinta mula-mula lah gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi pas kesini kok semakin kayak ada yang ganjil gitu, ada yang ini. Kenapa? Donasi kurang atau gimana? Ya kalau dibilang donasi kurang, justru donasi berkurang tuh ketika saya mulai mengerem untuk menghina ataupun membahas tentang agama Islam. Oh gitu. Ya. Oh, jadi mereka juga. Aja. Jadi mereka juga nyuruh untuk menyerang Islam. Nyuruh sih enggak ya, maksudnya kalau misalkan saya bikin konten banyak membahas tentang ajaran Islam, tentang misalkan ini nih Islam nih surganya nih penuh dengan bidadari. Ya bidadari yang ibaratnya sampai dibahas tentang kemaluan apa maksudnya laki-laki itu bisa beri 70 tahun itu ibaratnya ya donasi itu ngalir gitu. Oh gitu. Oh kalau bahas Islam donasi kenceng. Ya. Kalau nggak bahas Islam donasi seret gitu. Ya seret sih enggak, cuman seperti melalui gagang sempit gitu kok. Nah pengen tahu nih mereka nih siapa? Kalau saya kan kalau donasi ini nggak pernah ngecek ya, cuman kalau misalkan saya lihat dari mutasi-mutasi di rekening sih ya kebanyakan dari luar ya. Luar mana? Luar negeri gitu. Oh, luar negeri malah. Bahkan pernah ada yang WA saya itu dari Jerman, ada dari Jerman itu pernah ngasih donasi saya itu sekitar 6 juta waktu itu. Terus ada juga yang orang Indonesia tapi orang keturunan Jerman tapi tinggal di Indonesia juga itu. Itu yang paling besar ya support saya pada waktu itu. Jadi orang-orang yang disebut mereka yang donasi itu Bang Ferdi sebelumnya udah kenal apa belum? Belum. Oh, jadi memang mereka ngubungin Ferdi gitu? Iya, kan saya selalu cantumin nomor WA di deskripsi saya. Oh, ada nomor WA, ada nomor rekening. Oke. Nomor sepatu yang nggak ada. Nomor sepatu nggak ada, nomor celana nggak ada. Iya. Oh gitu ya, nah itu selama berarti kurang lebih kan 13 tahun ya? Ya, 13 tahun. Dari berapa? 2011 kalau nggak salah ya? Sampai kemarin terakhir saya ada di sini. Terus
gimana pergulatannya gitu. Kalau tadi cuman bilang nggak nyaman tuh berarti nggak nyaman apanya? Ya Nggak kayak nyaman perjuangannya atau nggak nyaman donasinya apa nggak nyaman dalam hati gitu? dalam hati lah. Dalam Dalam hati. hati. Ya sebelumnya Dalam sih saya hati. ingin ngucapin terima kasih dulu ya sama kedua sahabat saya. Siapa? Mungkin saya nggak sebutin namanya, tapi beliau sering main ke kontrakan saya. Mereka Teman berdua- muslim apa bukan Muslim? Oh, muslim. Oh. Yang satu ya seorang Habib, satu ya seorang ya biasa lah gitu. Yang mereka yang menguatkan saya, udah bang jangan takut, ayo. Kenal di mana itu? Kenal di TikTok. Oh, kenal di TikTok. Kenal di TikTok. Ya, terus Kita pernah satu komal, akhirnya kita jadi akrab, dekat. Ya mereka juga sering main ke rumah gitu, kayak kemarin juga sering main ke rumah. Ya mereka yang menguatin saya gitu. Maksudnya menguatin, udah bang jangan takut, ayo. Ibaratnya kita, abang baik lagi. Saya ya, sampai dia bilang sedih gitu, saya sedih sebenarnya. Sakit hati saya, kata yang Habib ini. Saya bilang, kenapa Habib? Ente kan pernah merasakan pesantren gitu, di santri gitu. Sakit hati saya kok ente bisa jadi begini. Anda tuh selalu berdoa supaya ente tuh baik lagi gitu. Ayo baik lagi. Ya sebenarnya dalam hati saya tuh udah pengen banget gitu. Cuman kan saya melihat kondisi waktu itu kan ya mikir satu sisi ya ini dalam segi kehidupan ya Pak ya. Karena kan memang kehidupan saya sehari-hari itu hampir 80% ditopang sama gereja. Oke. Gitu. Ditopang sama gereja 80%. Boleh tahu nggak kerja apa? Ya pokoknya karismatik lah gitu. Karismatik. Ya, terus? Nah, intinya saya di situ ya itu yang jadi kalau misalkan gua ninggalin Kristen ya gimana maksudnya mandang maksudnya nasib anak istri saya gitu. Gini. Terus akhirnya teman-teman saya nih yang dua ini yang nguatin saya gitu. Udah jangan takut. Gitu, jangan takut. Pokoknya Allah tuh selalu memberikan kita rezeki. Ya baik ya makanya Allah kita nggak bakal nyangka gitu. Hasilnya seperti apa gitu. Akhirnya udah saya akhirnya ngambil keputusan. Bang Ferdi ini kalau nggak salah dulu pernah masuk channelnya Pendeta Yusuf Manubulu ya? Ya pertama kali saya kenal YouTube tuh dari Pak Yusuf Manubulu. Jadi saya waktu itu lagi kerja di daerah Palmerah. Jadi saya lagi kerja terus kita ngobrol-ngobrol nih, saya kan orangnya hobi ngobrol sama customer nih, kalau misalkan lagi sepi nggak kredit gitu, ngobrol gitu, terus saya cerita, oh berarti mas dulu muslim ya? Cerita sama siapa? Si customer ini, ya saya muslim gitu, sekarang udah jadi Kristen, ya, oh udah mas kalau gitu kesaksian aja gitu, terus saya perhatian kesaksian mas bagus gitu, kesaksian di mana pak? Di YouTube, di Manubulu, akhirnya kasih tuh nomor admin, akhirnya saya kontak lah, langsung besok malamnya tuh direspon sama Pak Yusuf, namanya direspon, besok dia bilang besok jam 1 saya telepon kayak gitu. Jadi jam 1 tuh telepon, dia nelpon saya dan cerita nanti kalau misalkan ya emang agak seperti kayak di setting ya itu ya, saya agak nggak nyaman juga dalam ini pengen tahu gitu. Nih gua setting apa nih, jadi nanti kalau misalkan kalau misalkan kesaksian lebih banyak menceritakan tentang bagaimana ajaran Islam itu seperti apa gitu. Terus ya nabinya seperti apa gitu. Jadi kita itu di briefing dulu berarti. Di briefing dulu ya Mas. Terus dia bilang kalau misalkan Mas sudah paham, nanti malam kita live. Gitu. Jadi ya udah malamnya live. Ya itu kesaksian pertama. Maksudnya pertama kali saya mengenal dunia per-YouTubean. Tahun berapa itu? Itu 2020. Oh 20, udah lama juga ya berarti ya? 2020. Terus? Anak saya belum lahir ya. Iya, saya kan 2021 lahir. Setelah masuk channelnya Pendeta Yusuf Manubulu, terus langsung banyak donasi. Ya, itu saya kaget itu. Maksudnya ya kaget maksudnya kan kaget gitu kan. Ya saya kan nggak mikir sampai ke situnya. Gitu.
sampai ke situ saya nggak mikir. Cuman kan Pak Yusuf Manubulu bilang, saya minta nomor rekening Pak Ferdi gitu. Ya, saya kasih aja, saya kan ya maksudnya nggak paham dengan masih ini gitu. Ya memang disimpannya sama Pak Yusuf tuh di deskripsi gitu. Nah saya kesaksian nih, dan gitu pas masuk nih, Pak Yusuf Manubulu udah buka apa sih namanya, tamu ya, buka tamu gitu, kan dia ngirim link tuh. Nah yang naik masuk ini, gitu. Terus di WA saya sama salah satu admin, Pak tolong cek nomor rekening gitu. Oh gitu. Ya akhirnya saya lihat buka M-Banking, saya langsung bengong gitu. Wih, ada yang masuk. Ngalir gitu. Ngalir pertama. Saya perhatiin, ya pokoknya nggak sampai 5 menit saya cek lagi, saya cek lagi gitu. Kan yang tamu-tamu ini kan lagi ngebahas tuh, lagi ada debat tuh, ada satu muslim naik tuh, si siapa? Madia. Oh Madia. Bukan Nandar. Bukan. Nandar dulu belum populer. Terus? Hah? Bukan, si Madia sama siapa tuh satu lagi? Yang bapak-bapak tuh, Sarif apa siapa ya? Nah itu pokoknya. Ada bom juga sih waktu itu. Oh, terus? Saya hitung, waduh. Saya bilang, wah, hampir saya closing itu sampai seminggu tuh, kalau saya total tuh hampir masuk 15 lah. 15 juta. 15 juta. Oh, closing tuh ya? Enggak. Udah kayak TikTok aja closing. Kalau closing tuh enggak, belum nyampe 10 kok saya. Oh, oke. Belum nyampe 10. Pas sudah, itu 1 minggu kan dikasih waktu sama Yusuf Manubulu tuh 1 minggu, jadi dalam 1 minggu tuh nomor rekening saya tuh udah nggak ada di deskripsinya. Yusuf Manubulu. Nah, itu saya enggak, maksudnya kaget juga ya. Tapi ya alhamdulillah ada rezeki kaget gitu. Oh, duit kaget. Ya. Nah, tapi justru di situ yang saya agak nggak nyaman sih settingannya ya, maksudnya harus begini gitu sih. Nah, berarti setelah masuk ke channelnya Pendeta Yusuf Manubulu baru buka channel sendiri gitu? Atau gimana? Belum. Oh, belum? Jadi saya masih diundang tuh ke beberapa channel YouTuber, kayak di YouTube, podcast, Ferianto Jamasi, gitu. Yang lain-lain itu diundang. Nah setelah itu ada salah satu YouTuber Kristen bilang, Bang, udah bikin YouTube sendiri. Saya bilang, saya nggak tahu gimana caranya. Udah nanti saya bikinin. Gitu. Udah saya bikinin tuh, dibikin sama dia, dikasih namanya juga sama dia. Terus lambangnya juga dia yang iniin, sampai intronya juga dia yang bikinin. Ya jadi tadi kan saya udah sampaikan ke Kodondi ya, saya menyampaikan ini bukan untuk kita membenci suatu agama ya kan, karena saya yakin masih banyak orang Kristen juga yang layak kita hormati dan kita hargai gitu. Cuman kadang-kadang oknum penginjil ini kadang-kadang pada PA semua itu. PA. Bukan PA. Jadi begini maksudnya. PA-nya gimana PA-nya? Berarti kan kita pakai kontekstual ya, kalau misalkan kita menginjili orang-orang Islam, terutama kita menginjili orang-orang Islam yang masih awam ya. Ya kita pertama akan membuka di dalam Al-Baqarah. Di dalam ayat yang kedua kan di situ ada kalimat Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Nah, secara isim isyarah, zalika itu kan artinya adalah itu. Kenapa dalam terjemahan Al-Qur'an Republik Indonesia jadi kitab ini, gitu. Terus? Nah, kalau misalkan orang yang Islam awam kan, pasti kan, oh iya ya. Ya karena memang menurut isim isyarah ya seperti itu. Zalika itu adalah itu. Jadi zalika, tilka itu artinya adalah itu, gitu. Nah, kita mensinkronkan kepada fungsi daripada Al-Qur'an. Fungsi Al-Qur'an kan ada 3. Sebagai sebagai furqon, hudan, bainat, dan hudan. Yang furqon sebagai petunjuk, hudan sebagai bainat, sebagai penjelas daripada petunjuk itu, dan hudan sebagai pembeda. Nah, kita mengambilnya kepada petunjuk. Jadi seolah-olah kita menggiring si orang Islam yang awam ini supaya ternyata zalika itu memberikan petunjuk bahwasanya sesungguhnya kitab itu. Nah, kita
langsung bilang kitab itu tuh adalah kitab selain daripada Al-Quran. Oke. Padahal kan kalau misalkan orang itu belajar ya kan tafsirannya kan sebenarnya itu mengacu kepada bahwasanya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, nanti setelah jarak masa beberapa lama kitab Al-Quran ini akan menjadi sebuah bimbingan bagi orang yang bertakwa. Jadi maksudnya Al-Baqarah 2 tuh mau diplesetkan bahwa yang dimaksud kitab yang petunjuk itu adalah kitab yang selain Quran itu. Ya. Yang diturunkan atau diberikan sebelum Quran. Ya. Maksudnya Bible Yahudi dan Bible Kristen gitu. Taurat. Oke, terus Lalu kita juga mengblunderin lagi nih, maksudnya mengasih suatu memelintir lagi seperti dalam Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu huwal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir. Terus nah, di dalam disamain sama Wahyu lagi. Iya, Wahyu. Wahyu 18. Akulah Alfa dan Omega. Ya, terus. Nah, ini kan pasti orang Islam yang kalau misalkan dia nggak pernah memperdalam agama Islamnya kan kita pasti langsung bilang huwa itu adalah panggilan khusus kepada seorang laki-laki. Gitu. Itu huwa. Gitu. Kalau secara isim isyarah ya. Jadi jadi teman-teman sahabat muslim tolong lebih memperdalam lagi Al-Quran ya supaya kamu disesatin sama untung saya udah mantan kok. Alhamdulillah. Terus jadi huwa dianggap laki-laki. Iya. Karena laki-laki mengarah ke Yesus. Karena kan Allah kan tidak berjenis kelamin. Ya kan, bukan perempuan, bukan juga laki-laki. Makanya kita menggiringnya huwa itu ngambil dari huwa. Huwa itu adalah panggilan kepada seorang laki-laki. Itu kan karena kaidah bahasa Arab aja. Lalu kita langsung menggiring lagi bahwasanya kenapa Yesus langsung dia menjawab akulah Alfa dan Omega. Kita langsung bilang karena Yesus tahu. Apa? Karena kan Yesus Tuhan. Dia tahu bahwa nanti ada satu kitab yang akan nulis huwal awalu huwal akhiru. Jadi sebelum Quran itu nanya, Yesus sudah jawab duluan, akulah Alfa dan Omega gitu. Oh iya. Jadi ya saya juga makanya saya menceritakan ini ya. Sebenarnya ini adalah satu kesalahan terbesar ya dalam hidup saya. Maksudnya kok sampai saya bisa gitu. Sampai bisa saya memelintir. Padahal ya sejujurnya saya juga dulu agak sedikit kurang lebihnya ya tahu ke situnya. Gitu. Tapi dari upaya yang pernah dilakukan oleh Bang Ferdi ini, pernah nggak membawa orang Islam ke Kristen? Dulu pernah. Berapa orang? Kalau dengan tim ya, dengan tim waktu tahun 2013-2014 itu hampir 800. 800 orang? Setahun. Oh, selama setahun. Di daerah mana itu? Jawa Barat. Jawa Barat aja. Oke. Satu tim berapa orang? Kita 12. Satu tim 12 orang. Nggak boleh 13, tak pengkhianat. Ya, memurtadkan orang Islam selama setahun sebanyak 800 orang. Jawa Baratnya tepatnya di mana? Tasikmalaya bagian selatan. Oh, Tasik Selatan. Oke. Jadi memang ada kegiatan kristenisasi berarti ya? Ya, kalau saya sih lebih dulu sebutnya ya Udah nggak usah ngeyel, udah kristenisasi aja. Susah amat sih mau pakai penginjilan, mau pakai apa? Ya apa judulnya kristenisasi. Ya. Gitu. Sebenarnya ada kado terindah dulu kok. Kado apa? Jadi dulu kita memurtadkan satu orang Islam nih, satu keluarga bahkan. Satu keluarga. Dapat hadiah? Hah? Dapat hadiah? Dapat hadiah. Hadiah apa? Digebukin satu kampung saya kok. Hah? Ini saya patah nih. Digebukin satu kampung? Ini tulang saya ini kan patah nih. Jadi nyengsol begini. Kok bisa digebukin? Ya karena kristenisasi itu. Oh, berarti yang gebukin nggak ikut masuk Kristen berarti? Enggak. Oh. Enggak. Ya, terus? Gitu. Ya teman-teman sudah dengar ya. Itulah kesaksian dari Pak Muhammad Fardiansyah yang akhirnya kembali ke fitrahnya teman-teman. Dan kita akan gali lebih dalam satu persatu. Karena saya juga sudah buat janji ya untuk ngobrol dengan Pak Muhammad Fardiansyah. Karena kita mau bongkar nih organisasi yang ada di belakang dia. Para penghujat-penghujat yang ada di belakang dia. Karena ini nggak bisa dibiarkan teman-teman. Yang beginian itu nggak boleh kita biarkan. Bahaya teman-teman. Bahaya untuk keutuhan negara kita.
Mereka ini penghujat yang memang dibayar untuk merusak negara kita. Seperti yang dibilang sama Muhammad Fardiansyah ini. Kalau dia bahas Islam, kalau dia nyerang Islam, donasinya masuk begitu banyak. Kalau menyerang Islam, mereka akan support. Siapa yang support ini? Ya, ini adalah donatur Islamophobia. Dan ini banyak, teman-teman. Kenapa dari Jerman? Coba kalian pikir, kenapa bisa dari Jerman yang besar 6 juta? Belum sama yang kecil-kecil. Yang lokal mungkin ngasih gopek 1 juta, 2 juta. Yang luar ya mungkin karena mata uangnya lebih besar, penghasilannya lebih besar, mereka bisa kasih lebih banyak. Ini adalah orang-orang Islamophobia yang meninggalkan Indonesia karena trauma, karena punya masalah di masa lalu. Kita nggak pungkiri ya, Indonesia pernah punya sejarah kelam. Bagaimana kejadian G30 SPKI, terus juga tragedi 98, itu membuat banyak orang keluar dari Indonesia. Dan mereka masih menaruh dendam kepada mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene mereka anggap adalah Islam. Jadi kita tahu kebenciannya itu mereka salurkan kepada Islam. Mereka dicekokin doktrin bahwa mereka-mereka ini menjadi korban, harus mengungsi. Itu karena Islam mayoritas di Indonesia. Kalau agamanya bukan Islam, mungkin nggak akan seperti itu. Kita akan damai dan sebagainya. Itulah doktrin yang ditanamkan oleh Polycarpus. Jadi orang-orang yang kabur dari Indonesia, itu selalu didoktrin bahwa yang mengusir mereka, yang membuat mereka tersisihkan, itu adalah Islam. Ini yang ngeri, teman-teman. Mereka lah yang menjadi donatur untuk para Polycarpus ini, para penghujat Islam. Mereka dendam dengan Islam, tapi nggak bisa salurkan, karena mereka tinggal di luar. Jadi caranya mereka kasih ke Polycarpus. Begitu juga dengan Islamophobia yang ada di Indonesia. Mereka benci Islam, tapi nggak mungkin mereka tunjukkan. Kalau mereka tunjukkan kebencian kepada Islam, mereka bisa kena demo. Apalagi mereka mungkin tinggal di lingkungan yang mayoritas Muslim. Atau mereka dagang, mereka punya usaha yang karyawannya mungkin sebagian lebih banyak yang Muslim. Konsumennya lebih banyak yang Muslim. Nggak mungkin dia tunjukkan kebencian kepada Islam. Tapi sebenarnya dalam hatinya, dia benci kepada Islam. Udah pingin menghancurkan, menyerang Islam, tapi nggak bisa. Itulah mereka gunakan tangan-tangan Polycarpus ini. Jadi ini mereka ini saling menguntungkan. Yang satu pingin dendamnya disalurkan. Yang satu siap untuk menghujat Islam, yang penting dapat duit. Orang-orang seperti itu ya Ki Ahmad, Lidara, Wak Donat, ya, sang penggugat dan sebagainya. Banyak orang yang siap mati ya untuk mendapatkan uang. Toh juga resikonya paling masuk penjara, itu yang ada di pikiran mereka. Masuk penjara pun donasi kencang. Sama seperti Kosman Saifuddin, masuk penjara miliaran yang masuk. Jadi mereka memang siap untuk menghujat. Bagaimana Rudi Simamora itu dikasih motor. Ya, padahal baru jadi Polycarpus, mintanya angkot. Untung udah duluan masuk. Kalau waktu itu tidak masuk, mungkin dia sudah dapat angkot. Jadi mereka memang dijanjikan uang yang begitu banyak, teman-teman. Ngeri, ya, ngeri. Dan kalian juga mendengar ya, bagaimana Muhammad Fardiansyah ini diajak oleh Yusuf Manubulu untuk bersaksi di tempat dia, dan itu isinya adalah settingan. Isinya settingan, ngeri teman-teman. Ya, kalian bisa bayangkan kesaksian yang ada di Yusuf Manubulu itu settingan. Dan itu sudah terbukti. Kenapa pendeta Yusuf Manubulu masuk penjara? Ya karena dia membuat skenario dan terbongkar saat Aman Suherman diamankan oleh polisi ya. Namanya Aman Suherman dan dia diamankan oleh Polda Jawa Barat dan di situ terbukti bahwa dia menipu pura-pura sebagai murtadin, pura-pura sebagai juara MTQ karena disuruh oleh pendeta Yusuf Manubulu. Ngeri teman-teman, jahat sekali skenarionya. Dan ini juga disampaikan oleh Muhammad Fardiansyah bahwa ini memang settingan teman-teman. Settingan. Dan settingannya seperti apa? Ini saya tampilkan ya saat dia bersaksi di channelnya Yusuf Manubulu, biar teman-teman tahu ya. Nah, ini saat dia bersaksi di sana, di mana memang dari judulnya dan settingan kisah yang ada di dalam, dikatakan bahwa dia itu dipersekusi. Padahal ini nggak pernah ada. Tidak pernah ada satupun umat muslim yang mempersekusi Muhammad Fardiansyah, tapi dibuat judulnya seperti itu, dan disuruh Muhammad Fardiansyah pura-pura
bersandiwara bahwa dia dipersekusi. Inilah jahatnya Yusuf Manubulu. Jahat sekali ini channel. Ya. Jadi memang pantas masuk penjara, dan malah dia cuma di penjara tuh setengah tahun tuh sangat kurang. Karena dia otak, teman-teman. Dia otaknya. Ini jahat loh. Gara-gara dia, berapa banyak orang jadi salah paham dengan agama Islam. Orang jadi benci agama Islam. Orang-orang Kristen berpikir bahwa Islam itu sedikit-dikit persekusi orang, sedikit-dikit sadis. Padahal nggak ada itu semua. Hanya skenario dia. Ngeri nih, ya. Kita dengarkan nih teman-teman. Ini channelnya dia, ini linknya. Ya, kalian bisa lihat. Mampu menyelamatkan siapapun Anda. Oke, kita lanjutkan dulu Pak Ferdiansa. Pak Muhammad Ferdiansa. Ya. Ini. Ya, sama Pak. Maaf. Ya, silakan Pak, dilanjutkan dulu Pak. Sampai saya panas sekali. Nah, ya. Ya, baik Pak. Ya, maaf karena HP saya tadi panas sekali. Baik, saya kembali kepada kesaksian saya. Kita satu tim tuh, kita pikir tuh kita tuh sudah nggak bakal diuji lagi nih, kita sudah menangkan jiwa satu keluarga di sana. Pas sampai pintu keluar kampung, kan biasa kalau kampung-kampung di sana tuh ada gapura gitu. Itu ada sekitar 50 orang lah. 50 orang. Itu mereka hadang kita nih bukan tangan kosong, ada yang bawa pacul, bawa golok, ada yang bawa kayak pentungan dari bambu-bambu kayak gitu. Nah, akhirnya saya bilang Tuhan sangat luar biasa ibaratnya. Mengetes keimanan, menguji ibaratnya nyali kita sebagai seorang pemberita kebenaran itu sangat dahsyat gitu. Ternyata memang setiap pengikut Tuhan Yesus ya memang harus memikul salib gitu. Salibnya itu ya sangat luar biasa gitu. Akhirnya udah, kita ini tim 5 orang harus berhadapan dengan 50 orang gitu. Saya bilang, ini langsung mereka tanpa basa-basi langsung pakuk. Habis kita. Ya, satu yang saya bagi kebanggaan saya waktu itu, kenang-kenangan saya penginjilan ya, tanggalnya gigi depan saya gitu. Maksudnya gigi depan saya itu tanggal tuh maksudnya. Ya mungkin kalau terkasih mungkin bisa lihat nih gigi saya ini. Nah ini satu ini. Itu kenang-kenangan dari hasil penginjilan di daerah Tasikmalaya. Lalu tulang rusuk saya sini nih patah ini. Ini patah, ini bengkok, dia posisi tulangnya tuh nggak begini, tapi dia begini. Jadi posisinya begini nih. Sampai sekarang masih, waktu itu disuruh saya bilang nggak usah, ini buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan kita waktunya ini masih sampai sekarang bengkok. Jadi gigi ini kenang-kenangannya tuh ya luar biasa lah ingatnya. Tapi saya dalam hati saya bilang, Tuhan, saya sih nggak minta apa-apa, saya sambil ya nahan kita gebukan orang tuh, saya cuma berdoa, Tuhan, ibaratnya saya pengen tetap bisa ngabarin kebenaran. Berita Injil, kalau untuk keselamatan tuh hanya dalam Tuhan Yesus saja. Nggak berapa lama kita ya habis merasakan perjamuan masyarakat di sana dengan pentungan dengan ini, moga-moga mentah tuh udah banyak, udah ini. Akhirnya udah nggak lama datang satu orang, dia langsung teriak-teriak, kalau kata bahasa tuh gas, tong digebukan deui, maksudnya udah jangan digebukin lagi gitu ibaratnya. Mas ya langsung ngomong tinggi sih, aing kenal ya jeung ieu jelema gitu, maksudnya saya kenal sama orang-orang ini gitu. Akhirnya mereka langsung berhenti gitu, dan mereka juga langsung ngomong gimana sampai ngerjem tapi pergi gitu. Jadi ternyata orang ini kepala desa di daerah sana. Tapi Tuhan tuh menolong kita tuh lewat tangan-tangan yang sangat kita nggak duga-duga gitu. Akhirnya
kita diarahkan, udah Dek pulang aja, maksudnya udah nggak usah terusin. Saya tahu kok misi Ade itu mempunyai misi yang sangat mulia gitu. Tapi di sini kampungnya memang agak-agak sensitif kalau masalah hal-hal seperti ini. Akhirnya ya puji Tuhan kita akhirnya pulang dengan wajah yang babak belur, dengan ya naik motor, untung kita naik motor jadi kita pakai helm full face. Kalau kita buka helm kita ya udah muka kita tuh sama kayak helm bengkak kayak gitu. Dengan ya baju yang kotor gitu sampai Tasik ya puji Tuhan kita semakin dikuatkan lewat Pak Gembala di sana. Saya dikuatkan juga. Saya bilang ini belum seberapa. Tuhan Yesus lebih sakit apa yang kalian rasakan. Tapi di situ semakin saya ditindas, semakin saya disiksa, semakin saya dihalang-halangi untuk menyebarkan berita keselamatan Tuhan Yesus, itu semakin menguatkan keimanan saya, saudara kasih. Saya nggak tahu kenapa. Semakin banyak tantangan itu saya semakin semangat gitu. Semakin semangat yang sangat luar biasa gitu. Makin pokoknya full power gitulah. Dan sampai saatnya Tuhan terus memberikan saya penghiburan di saat rumah tangga saya mau hancur, maksudnya mau diambang perceraian itu Tuhan terus memberikan saya pelayanan. Akhirnya ya sampai pada ketok palunya ya saya bilang Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah pisahkan saya dengan anak-anak saya. Saya yakin anak-anak saya juga bakal Tuhan selamatkan seperti Tuhan menyelamatkan hidup saya. Dan saya juga saudara, dari awal saya masuk Kristen, ada orang bilang, Per, kalau masuk Kristen itu enak, hidupnya tuh bakal enak lah, dijamin, bakal punya kendaraan, saya mah demi Tuhan saya tidak ada terpikirkan sedikit pun seperti itu. Kalau saya ingin misalkan mengkasih itu, mungkin Tuhan itu tidak akan pernah pakai saya lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada hamba Tuhan yang dia tetap eksis, dia tetap semangat, dia tetap dia tetap ada dalam koridor untuk tetap memberitakan kebenaran Injil, berarti beliau adalah hamba Tuhan yang betul-betul dipakai oleh Tuhan gitu. Nah, ya teman-teman sudah dengar ya, omong kosong yang disampaikan Muhammad Fardiansyah saat masih menjadi murtadin, di mana yang dia sampaikan itu adalah skenario disetting oleh Yusuf Manubulu. Ngeri nggak teman-teman ya? Itulah kenapa kalau kita lihat kesaksian-kesaksian yang ada di sana, itu selalu apa? Sebelumnya seorang Islam taat, begitu jadi Kristen dipersekusi, diusir, wah dibuat cerita sedemikian rupa. Bahkan dalam ceritanya Muhammad Fardiansyah, demi penginjilan, gigi depannya sampai lepas. Tulangnya geser, bonyok, babak belur. Halo, padahal itu semua tidak ada, teman-teman. Giginya copot karena hal lain, bukan karena dipersekusi, nggak ada. Tapi itu dibuat skenarionya supaya para penonton itu makin kasihan, makin melihat bahwa oh Islam ini jahat, kita harus dukung orang-orang yang berani melawan Islam. Kan begitu. Selalu ya, selalu skenarionya itu dibuat Islam itu jahat. Itu selalu ditanamkan di otak penontonnya. Ini yang bahaya. Itulah saya selalu bilang sama penegak hukum. Ini kalau dibiarkan, mau dibawa kemana negara kita? Selalu channel-channel mereka menggambarkan bahwa Islam agama radikal, jahat, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya penonton mereka yang Kristen itu menjadi membenci Islam. Sadis nggak teman-teman? Coba saya tanya nih, coba kalian pikirkan nih teman-teman Kristen yang menonton channel ini ya. Coba kalian pikirkan, kalau kalian setiap hari dicekokin bahwa Islam jahat, Islam mengganggu ibadah Kristen, Islam mempersekusi murtadin, Islam mempersekusi misionaris, ya lama-lama akan benci kepada orang-orang yang Islam. Padahal itu semua nggak ada, itu semua settingan, tipuan, yang tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian emosi dan mau donasi lebih banyak. Supaya kalian kasihan, udah kita donasi lebih banyak kepada murtadin-murtadin ini, kepada para polikardus-polikardus ini. Ngeri teman-teman. Ya, itu yang terjadi dan kita akan gali lebih dalam, ini akan kita buat berseri-seri supaya semua orang tahu.
Jadi tujuan saya buat konten ini, dan saya minta untuk konten yang satu ini disebarluaskan, supaya kalian tahu, ya. Supaya orang di luar sana tahu bagaimana kelakuan mereka, kelakuan organisasi jahat ini. Dan kita sudah dengar ya, Muhammad Fardiansyah selama 13 tahun menjadi murtadin, hidupnya ditopang dari para donatur. Hidup dari donasi karena menyerang Islam. Kalau dia berhenti menyerang Islam, donasinya akan sedikit. Dan ini bukan hanya Muhammad Fardiansyah yang ngomong, teman-teman. Kalau satu orang yang ngomong mungkin, tapi yang ngomong ini sudah banyak. Yang ngomong kesaksian seperti ini sudah banyak. Dan salah satunya adalah Pak Ibnu Qolam. Bagi teman-teman yang nggak tahu ya, dia adalah seorang murtadin juga. Ya, ini Pak Ibnu Qolam, dulu juga diundang sama Yusuf Manubulu dengan judul luar biasa fantastis. Ya, dengan si Saipudin, bertiga mereka live. Nih, bertiga. Daeng Ibnu Kalam, bongkar isi Al-Qur'an. Luar biasa ya, bongkar isi Al-Qur'an bertiga. Oke, dan Ibnu Kalam itu pernah datang ke tempat saya curhat. Ya, curhat kondisi terkininya di channel saya yang lama. Bahkan dia datang curhat itu 3 kali. Ya, datang curhat 3 kali. Di mana dia menyampaikan kalau dia nggak membahas Islam, maka donasi akan turun. Waktu itu, dia nggak berani lagi bahas Islam, karena dia lihat Kosman alias KC masuk penjara. Begitu dia lihat temannya masuk penjara, dia lihat Saipudin sudah jadi DPO, dia mulai rem. Dia mulai tidak berani bahas Islam. Begitu tidak bahas Islam, donasinya habis. Sebelumnya sebulan bisa dapat 20-40 juta. Begitu tidak bahas Islam, hilang. Ngeri, teman-teman. Jadi donasinya itu bukan karena donaturnya nggak mau ngasih duit lagi. Bukan. Karena donaturnya mau ngasih kepada orang yang menghujat saja. Jadi uang donasi untuk Ibnu Kalam, Pak Muhammad Fardiansyah dialihkan. Dialihkan buat Ki Ahmad, ya, Elia Miron, sang penggugat. Nah, ini Polikardus yang baru muncul nih, yang lebih jago dalam menghujat Islam. Ini teman-teman Kristen harus renungkan. Muhammad Fardiansyah selama di dalam Kristen, dia aja mengatakan apa? Nggak tenang, nggak nyaman hidupnya. Saat di Kristen nggak ada ketenangan. Karena konsepnya itu nggak masuk di akal. Dan hidupnya penuh dengan ketidaktenangan. Kenapa tidak tenang? Kenapa tidak tenang? Coba kalian pikirkan. Karena memang nggak sesuai dengan hatinya. Karena dia masuk Kristen bukan karena hati, tapi karena iming-iming uang, karena tawaran dunia. Akhirnya semua sekarang terbongkar kan? Allah bukakan, Allah tampakkan kepada kalian. Jadi dia hidup walaupun penuh dengan duit, tapi nggak tenang. Ini sama dengan Kosman. KC yang dikasih makan tai sama Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte, itu kalau di room saya, dia cerita. Dia kalau ada mobil 2 kali bolak-balik depan rumah dia, udah ketakutan dia. Dikiranya polisi. Udah takut dia. Karena dia tahu yang dia lakukan itu penghujatan. Dia mau ke ATM aja nggak berani. Dia suruh istrinya yang tarik duit. Karena uang donasinya banyak. Ngeri, teman-teman. Terbongkar kan? Kesaksian di channel-channel sebelah itu kesaksian palsu, teman-teman. Kesaksian settingan. Selesai dari Yusuf Manubulu, dia disuruh buat channel YouTube. Ini udah biasa. Setiap orang yang selesai bersaksi di channel Yusuf Manubulu, itu murtadin-murtadinnya auto jadi Polikardus yang dijagokan, yang disayangi oleh donatur. Disayangi oleh Laskar Polikardus. Fatimah Sedekah, Effendi Usman, Osman bin Sunet, Fadilah Hafiz, ya, Fatimah Sedekah, itu adalah orang-orang yang seperti itu. Begitu keluar dari Yusuf Manubulu, langsung buat channel, termasuk Uti Watimena. Ya, Uti Watimena mengaku murtadin, tapi waktu itu dia murtadinnya karena ikut orang tua. Jadi dia balik ke Kristen karena ikut orang tua juga gitu. Waktu itu dia masih kecil. Jadi memang ngeri, teman-teman. Bagaimana dia juga menyatakan mereka menipu umat muslim yang awam dengan surat Al-Baqarah 2, diplesetkan bahwa petunjuk itu mengacu kepada kitab terdahulu yaitu Bible. Terus Al-Hadid, ya, itu juga diplesetkan sama mereka. Dikatakan apa? Huwal awalu wal akhiru. Awal dan akhir.
Seakan-akan bahwa yang namanya Allah, ya, itu adalah Yesus. Nama Allah yang benar itu adalah Yesus. Awal dan akhir, Alfa dan Omega. Huwa itu mengacu kepada laki dalam bahasa Arab. Mereka plesetkan seperti itu. Artinya Tuhan itu laki. Laki itu siapa? Yesus. Luar biasa. Luar biasa teman-teman, cara-cara mereka memplesetkan, dan itu mereka tahu sebenarnya. Mereka tahu sebenarnya ayat tersebut artinya apa, tapi sengaja mereka plesetkan untuk menipu sebanyak mungkin umat muslim yang awam. Ngeri nggak teman-teman? Bahkan dikatakan apa? Dalam setahun, kelompok mereka memurtadkan 800 orang. 800 orang teman-teman, satu kelompok. Berapa kelompok seperti ini di seluruh Indonesia? Ada Jamal Dodi, ya, si Jamal Dodi itu. Terus juga ada Effendi Usman, ada si Dodi. Banyak kelompok-kelompok seperti ini. Kalian bisa bayangkan dalam setahun, kalau satu kelompok 800, ada 100 kelompok, udah berapa? 80.000 juga setahun mereka murtadkan. Kelompok ini doang, belum sama kelompok-kelompok yang lain. Inilah ancaman yang nyata, cara-cara curang seperti ini yang harus kita antisipasi dan kita kasih tahu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana, supaya mereka nggak jadi korban. Karena cara mereka tuh ngeri teman-teman. Mereka bikin seminar, mereka bikin acara di puncak. Mereka undang umat muslim yang awam untuk datang. Dikasih makan, dikasih penginapan gratis, dikasih ikut outbound training. Siapa yang nggak mau? Ya, ada yang Kristen nih satu orang. Tiba-tiba ngajakin teman-temannya yang muslim. Yuk, ikut kegiatan. Saya yang bayarin. Wah, mereka ikut kan. Rupanya masuk ke sana kena jebakan Batman. Kena jebakan Batman. Dipengaruhi, didoktrin. Ya, ngeri teman-teman. Dan kalau kita nggak sebarkan berita ini, nggak kasih tahu teman-teman muslim kita di luar sana, ya jangan terkejut kalau banyak saudara-saudara kita yang nanti terjebak, ikut tertipu. Itulah kenapa kita terus bersuara melawan ini. Itulah kenapa saya nggak bosan-bosan untuk sampaikan ini. Walaupun ya sama teman-teman, ini resikonya ngeri nih, bahas yang ginian, ini akan jadi target Polycarpus. Dan saya cukup menyayangkan, ini harusnya digali lebih dalam nih sama Ko Dondi. Harusnya digali lebih dalam nih. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa skenario dibuat? Kenapa Yusuf Manubulu membuat settingan? Apa tujuannya gitu? Apakah sekedar hanya uang atau memang ingin memecah belah bangsa kita? Karena kita lihat, gara-gara Polycarpus ini, toleransi di Indonesia begitu rendah sekarang. Bagaimana pandangan umat muslim kepada Kristen? Jadi nggak enak. Begitu juga orang Kristen, kalau lihat Islam, seakan-akan Islam itu agama yang sadis. Ini gara-gara siapa? Gara-gara Polycarpus. Ya. Dan ini nggak gampang untuk memulihkan toleransi. Nggak gampang, teman-teman. Jadi, kita memang harus melawan mereka ini. Selama Polycarpus masih ada, jangan harap Indonesia bisa damai. Jangan harap kerukunan umat beragama bisa terjalin dengan baik. Jangan harap. Karena memang masalah kita adalah Polycarpus ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Sekali lagi ya, saya mohon untuk dibantu sebarluaskan supaya teman-teman kita di luar sana tahu ya bahwa kita ini bukan dalam kondisi baik-baik saja. Kita terus diperangi oleh mereka. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.